Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mempresentasikan mata kuliah tasawuf yang berjudul Kajian Baik dan Buruk Akhlak Tasawuf. Dosen pengampu Imro'atul Munfarida, disusun oleh Hamidah Lutfia, Indra Qawimatul, Haidar Zalfa. Pengertian baik dan buruk. Baik menurut etik adalah sesuatu yang berharga untuk sesuatu tujuan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan, mencari sesuatu yang halal, dan memberikan kelonggaran kepada keluarga. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa baik itu 1. Elok, patut, teratur. 2. Berguna, manjur. 3. Tidak jahat. 4. Sembuh pulih. 5. Selamat. Baik menurut etik adalah sesuatu yang tidak berharga, tidak berguna untuk tujuan apabila yang merugikan atau menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Ibnu Maskaweh, keburukan adalah sesuatu yang diperlambat demi mencapai kebaikan. Purwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa buruk itu 1. Rusak atau busuk. 2. Jahat, jelek, kurang baik, tidak menyenangkan. 1. Aliran hedonisme. Aliran hedonisme adalah aliran filsafat yang terhitung tua karena berakar dari Yunani, khususnya pemikiran filsafat Epicurus. Aliran hedonisme berpendapat bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang banyak, mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu biologis. Dampak dari kehidupan yang hedonistik sudah sedemikian parah karena semakin diperbusur dan didukung keberhasilan pembangunan bidang material yang kurang seimbang dengan pembangunan bidang spiritual dan moral. 2. Aliran adat istiadat atau tradisionalisme. Tiap umat manusia mempunyai adat, tradisi, dan peraturan tertentu yang dianggap baik untuk dilaksanakan. Dalam masyarakat kita jumpai adat istiadat yang berkenaan dengan cara berpakaian, makanan, minuman, bercakap-cakap, bertandang, dan sebagainya. Orang yang mengikuti cara-cara yang demikian itulah yang dianggap orang baik, dan orang yang menyalahinya adalah orang yang buruk. 3. Aliran intuisisme. Intuisi adalah merupakan kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu sebagai baik atau buruk dengan sekilas tanpa melihat buah atau akibatnya. Kekuatan batin atau disebut juga dengan kata hati adalah merupakan potensi rohaniah yang secara fitrah telah ada pada diri setiap orang. 4. Aliran utilitarianisme. Secara harfiah, utilis berarti berguna. Menurut aliran ini, bahwa yang baik adalah orang yang berguna. Aliran utilitarianisme menentukan baik dan buruk berdasarkan nilai guna mendapatkan perhatian di masa sekarang. 5. Aliran vitalisme. Menurut aliran ini, yang baik adalah yang mencerminkan ketentuan hidup manusia, ketentuan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah dianggap sebagai yang baik. Aliran ini lebih lanjut cenderung pada sifat binatang dan berlaku hukum siapa yang kuat dan menang itulah yang baik. 6. Aliran religiosisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia adalah didasarkan atas ajaran Tuhan. Apakah perbuatan itu diperintahkan atau dilarangnya olehnya. 7. Aliran evolusionisme. Kelompok yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yaitu perkembangan dari apa adanya menuju kepada kesempurnaannya. Langsung saja kita lanjut ke bagian baik dan buruk menurut ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan hadis. Jika diperhatikan Al-Quran maupun hadis dapat dijumpai sebagai istilah yang mengacu kepada baik dan ada pula istilah yang mengacu kepada yang buruk. Di
Di antaranya istilah yang mengacu pada kebaikan adalah al-hasanah, thayyibah, khairon, karimah, mahmudah, azizah, dan albir. Berbagai istilah yang mengacu kepada kebaikan itu menunjukkan bahwa kebaikan dalam pandangan Islam meliputi kebaikan yang bermanfaat bagi fisik, akal, rohani, jiwa, kesejahteraan di dunia dan di akhirat, serta akhlak yang mulia. Dalam menentukan perbuatan yang baik dan buruk, Islam memperhatikan kriteria lainnya, yaitu dari segi cara melakukan perbuatan itu. Seseorang yang berniat baik tetapi dalam melakukannya menempuh cara yang salah, maka perbuatan tersebut dipandang tercela. Selain itu, perbuatan yang dianggap baik dalam Islam adalah perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Al-Ghazali secara cemerlang membedakan beberapa hal mengenai keburukan akhlak, yakni A. Keburukan akhlak yang timbul karena ketidaksanggupan seseorang mengendalikan nafsunya, sehingga pelakunya disebut al-jahil. B. Perbuatan yang diketahui keburukannya, tetapi ia tidak bisa meninggalkannya karena nafsunya sudah menguasai dirinya, sehingga pelakunya disebut al-jahil al-dolu. C. Keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang karena pengertian baik baginya sudah kabur, sehingga perbuatan buruklah yang dianggapnya baik, maka pelakunya disebut al-jahil fasik al-dolu. D. Perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat padanya, sedangkan tidak terdapat tanda-tanda kesadaran bagi pelakunya, kecuali hanya kekhawatiran akan menimbulkan pengorbanan yang lebih hebat lagi. Orang yang melakukannya disebut al-jahil syarir al-fasik al-dolu. Apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali di atas adalah pembagian secara rinci keburukan akhlak ini, menggambarkan bahwa eksistensi ajaran Islam menghalalkan bagi penguasa atau pemimpin untuk memberikan hukuman mati bagi pelakunya bila metode-metode yang sederhana tidak diindahkan oleh umat atau masyarakat secara kolektif. Tujuannya adalah agar perilaku yang merusak dan mencemarkan tersebut tidak menimbulkan solusi universal yang meresahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak buruk akhlak terhadap aspeknya. Setiap muslim menghindari sifat tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara. Apabila seorang terus-menerus melakukan akhlak buruk, tandanya dia tidak takut lagi kepada azab siksa Allah. Dia sudah diperintahkan oleh hawa nafsunya dan dilepaskan dirinya dari perintah Allah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam mengucapkan kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.